Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, Serikat News melaksanakan ngobrol bareng bersama dengan Dubes RI untuk Iran. Sudah hadir bersama kita Bapak Oktavino Alimuddin. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dengan tema berbagai pengalaman Iran tangani COVID-19. Seperti yang kita tahu, COVID-19 merupakan sebuah pandemi yang tidak hanya dialami oleh 1-2 negara, tapi hampir seluruh dunia terjangkit. Cukup menarik untuk kita lihat bagaimana penanganan di luar negara Indonesia kita sendiri sebagai tambahan ilmu, sebagai referensi untuk memperbaiki keadaan yang semakin lama terasa semakin memberatkan untuk kita bersama. Nah, dalam kesempatan ini, alhamdulillah Pak Dubes dapat bergabung untuk nantinya dapat menceritakan bagaimana Iran sebagai sebuah negara di Timur Tengah dalam penanganannya. Sedikit yang dapat kita lihat, Iran ini bisa dikatakan masuk ke fase kedua karena sebelumnya sempat turun Pak, dari jumlah yang terpapar oleh COVID ini dari awalnya cukup tinggi terus kemudian dapat turun. Ini kemudian karena memang pandemi masih melanda, masih berjalan dan masih ditangani seperti itu. Nah, mungkin Pak Oktavino, kira-kira saya manggilnya apa ini Pak? Pak Oktavino apa Pak Alimuddin? Sudah Pak Okta bisa, Pak Alimuddin boleh, apa aja bisa kok. Oke, siap. Pak Alimuddin mungkin ya. Kira-kira mungkin ya. Kita ingin sama-sama tahu nih Pak, warga Indonesia yang tinggal juga di Indonesia ini juga ingin tahu seperti apa penanganan COVID di Iran sana, sehingga nanti akan kita serap hal-hal baik, sehingga kedepannya semoga COVID ini segera dapat tertangani dan kita semua dapat kembali melaksanakan kehidupan sebagaimana sebelumnya, atau setidaknya lebih baik daripada keadaan hari ini. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Alimuddin untuk dapat menceritakan pengalaman Iran menangani COVID-19 ini. Dipersilahkan Pak. Ya, selamat malam Pak Sahal Fahri dan semua. Ini Serikat News yang saat ini bisa bergabung. Kalau di Iran kita berbeda waktu 2,5 jam, jadi agak unik gitu waktunya. Ya, jadi di sini masih sore. Mudah-mudahan di tanah air semua ya pada hari atau akhir pekan ini semua pada sehat. Amin. Ya, kami pun juga di sini alhamdulillah kita warga negara Indonesia yang ada di Iran ada lebih dari 370 orang berada di 11 kota, semua juga dari hasil pengecekan terakhir minggu lalu itu semua alhamdulillah sehat. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Sahal Fahri, memang kalau bicara Iran di awal ya, pada saat kita masih belum ada kasus yang dilaporkan, Iran jarak 2 minggu lebih dulu, tanggal 19 Februari, ini sudah mulai ada laporan kasus coronavirus atau COVID-19. Jadi jarak 2 minggu nampaknya kalau dilihat saat ini sudah memasuki, jadi pada tanggal 19 Februari, sekarang sudah tanggal 28 ya, sehingga sudah masuklah bulan kelima. Ya, kalau kita lihat berita yang ada, memang Iran ini mungkin sudah gelombang ketiga gitu ya, jadi kalau dibilang gelombang pertama kok udah sempat turun, gelombang kedua juga sudah sempat turun lagi. Nah, ini mulai lagi ya. Jadi gelombang yang paling tinggi puncaknya itu per hari di bulan Maret itu sampai 3.000 kasus per hari.
saat ini sempat turun sampai 1.700, tapi sekarang naik lagi. Jadi hari ini beberapa jam yang lalu kita peroleh informasi kasus baru sudah 2.489. Ya, jadi total itu ada 222.669 kasus dengan kematian 10.508 dan tes COVID-19 sudah dilakukan terhadap lebih dari 1,6 juta warga Iran. Ya, bicara angka memang kita setiap hari berubah angkanya, tapi ambil gampangnya Iran itu boleh dikatakan 4 kali lipat lebih besar dari Indonesia. Ya, jadi jumlah kasus ataupun juga kematian ini 4 kali lipat, ya, bahkan mungkin bisa 5 kali lipat, tergantung pada saat di mana kita lihatnya. Dan sampai saat ini juga belum diperoleh vaksin yang bisa yang bisa memberantas atau membasmi virus tersebut. Dan terbukti memang gelombangnya masih sangat fluktuatif, masih sangat berubah setiap harinya. Nah, kalau kemudian kita bandingkan ya dengan Indonesia mungkin baru awal Maret kan kita ada kasusnya, dan sampai sekarang kita belum tahu apakah sudah turun atau masih gelombang pertama, atau ya mudah-mudahan tidak ada jadi gelombang kedua ya, apalagi dengan PSBB yang sudah mulai kendorkan. Ya, Iran sama dengan Indonesia dalam artian tidak ada lockdown. Jadi mereka lockdownnya itu hanya terbatas dalam artian sama seperti kita di Indonesia, hanya di satu kecamatan gitu. Jadi warga tidak boleh keluar kota, jadi agak sulit misalnya dari ibu kota ini ke kota-kota lain ya. Dan ini hampir sama kasusnya. Jadi ketika Indonesia mungkin ya kita dapat rasakan pada saat libur Idul Fitri ya, libur Hari Raya Idul Fitri, ya bagaimana dinamika yang muncul di masyarakat. Di sini pun sama. Jadi mereka merayakan 2 hari besar. Pertama adalah hari Tahun Baru Persia ya di tanggal 21 Maret. Dan kemudian sama seperti kita ya, lebarannya mereka sama-sama di akhir Mei. Itu mereka juga lakukan libur yang cukup panjang. Jadi memang yang paling panjang adalah di bulan Maret, tanggal 21 Maret, di mana hampir 2 minggu banyak warganya yang mudik ke kota kelahiran masing-masing. Jadi persis sama seperti kita mudik di waktu Lebaran. Yeah. Nah, ini yang membuat angkanya meningkat, karena saat itu mereka tidak seketat kita, jadi kita masih bisa lihat warga bisa keluar kota gitu ya, dengan alasan mereka mungkin ke tempat keluarganya di akhir tahun Persia tersebut ya, karena memang ini sudah kebiasaan setiap tahun mereka harus pulang kampung. Ini akhirnya angkanya sangat besar ya, itu yang tadi saya sampaikan, bisa 3.000 kasus per hari. Nah, setelah itu dicoba ya dilakukan upaya untuk mencegah warga keluar dari kotanya masing-masing, bahkan untuk kalau kita biasanya turun di rest area gitu ya, kalau kita lagi lewat Cipularang atau ya di Tol Jagorawi ada rest area, di sini pun juga sama, itu nggak boleh mereka transit, jadi mereka harus jalan langsung ke kotanya masing-masing. Ya, nah, kenapa kemarin gelombangnya sempat turun, jumlah kasus sempat turun? Ya, jadi gelombang tersebut bisa turun pertama dengan tentunya ya dengan semakin banyak dites COVID-19, semakin terlihat di mana kantong-kantong terdapat banyak penyebaran kasus tersebut. Jadi akhirnya di kantong-kantong tersebutlah difokuskan. Ya, jadi upaya deteksi ya, kalau dilihat tracing dan tracking ini berjalan, apalagi saat ini 1,6 juta dari 80 juta penduduk Iran ini sudah dites. Jadi sudah terlihat polanya ada di mana, itu yang kemudian dilakukan upaya pendekatan yang sangat persuasif.
Yang lain kalau saya lihat dari segi bantuan alat kesehatan, misalnya masker, kalau saya boleh katakan di Indonesia lebih taat, lebih patuh, ya, lebih menyesuaikan diri. Di sini boleh dikatakan penggunaan masker itu masih masker kesehatan, jadi medical mask. Yang ya kita tahulah kalau dilihat medical mask itu kita harus beli dengan harga yang tidak murah. Mereka berusaha untuk mengurangi harga masker dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Kalau kita kan akhirnya kita gunakan masker kain, ya, jadi tidak perlu harus masker kesehatan. Jadi ini yang kemudian membedakan, dan saya positif dan optimis kita tidak akan mengikuti Iran yang jumlah kasusnya saat ini bisa sampai lebih dari 220.000 kasus, ya, dengan kedisiplinan kita. Yang lain juga mungkin kita saat ini dalam tahap apakah sudah saatnya PSBB dikendorkan, gitu ya. Kalau dilihat dari waktu 3 bulan lebih dibandingkan dengan Iran, saat itu bulan Maret mereka lakukan PSBB, warga dilarang keluar, ya, walaupun mungkin juga masih diizinkan untuk keluar kota, tapi itu tidak lama, hanya sekitar 4 minggu, tidak lebih dari 1 bulan. Setelah itu mereka sudah langsung kendorkan. Karena apa? Karena ekonomi Iran ini sangat sulit, banyak pelaku sektor UKM, ya, usaha kecil, mikro dan menengah yang terdampak. Jadi mau tidak mau itu harus dibuka. Jadi akhirnya pemerintah terpaksa, kalau dikatakan oleh Bapak Presiden kita kan antara gas sama rem, gitu ya. Akhirnya remnya agak-agak dikurangi, gasnya yang dikencengin di sini. Sehingga itu yang akhirnya menjadi salah satu sebab kasusnya naik lagi. Ya, saat ini kalau dilihat kondisinya semua sudah kembali normal. Jadi tempat-tempat peribadatan yang sudah mungkin sejak kita bulan puasa, ya, waktu Lailatul Qadar itu sudah mulai dibuka. Sholat Id saat itu boleh, tapi satu kota hanya satu masjid, gitu ya. Tapi setelah Hari Raya Idul Fitri semua kembali normal. Jadi di bulan Juni ini semua sudah kembali normal, bahkan toko, terus juga tempat-tempat jadi pusat pertokoan, bahkan restoran sudah benar-benar kembali normal. Pertunjukan, ya, seni budaya ini sudah kembali, olahraga, pertandingan olahraga awalnya sempat tanpa penonton, sekarang nampaknya sudah mulai kembali normal. Jadi yang diharapkan oleh pemerintah Iran saat ini adalah ekonomi dengan mereka gasnya agak dikencengin, gitu ya, jadi cepat pulih. Tapi kemarin pemimpin agung ini menyampaikan bahwa tetap masyarakat tidak boleh mengabaikan yang namanya protokol kesehatan atau pola hidup sehat tersebut, karena dengan kasus yang sekarang kembali meningkat, bayangkan satu hari 144 yang meninggal. Ya, walaupun dikabarkan, yang sembuh juga besar, satu hari itu bisa lebih dari 2.600 kasus, tapi ya, yang namanya sembuh dengan meninggal kan beda. Satu yang meninggal itu tidak jumlahnya mungkin bisa ratusan untuk yang sembuh. Jadi kita semua khawatir bahwa ini akan meningkat kembali. Pemimpin agung Ali Khamenei, Presiden Rohani, kemudian juga ketua parlemen. Jadi semua pemimpin, ya, pimpinan di lembaga tinggi masing-masing di Iran ini mencoba menyadarkan warganya bahwa tetap kalau tidak perlu keluar rumah, tetap sebaiknya di dalam rumah. Kalau harus keluar, urusannya memang untuk yang sifatnya bekerja di kantor, terus juga, ya, perhatikan jam-jam sibuk, jangan bepergian di waktu jam sibuk di pagi hari atau sore hari ketika orang bersama-sama keluar rumah atau kembali ke kediaman masing-masing. Nah, kita mungkin, saya bangganya di situ,
kita lebih mikirin yang detail, ya. Kita sampai, oh ya, mungkin kalau perlu jadwal bekerjanya 2 shift, ada yang shift pagi dan shift siang gitu ya. Nah, di sini masih sama jam bekerjanya. Jadi mungkin ke depannya walaupun kita belakangan, tapi saya yakin banyak yang bisa dipelajari dari Indonesia. Ya, contoh misalnya penggunaan masker, ya, masker kain, atau ya tadi ya pola atau jam kerja kantor. Sama-sama kita kembali lagi ke kantor, tapi dengan penyesuaian. Dan di Indonesia juga satu hal yang saya salut adalah wujud kemanusiaan kita, Pak. Jadi peran masyarakat itu sangat terlihat. Kalau di Iran boleh dikatakan pemerintah yang lebih kuat. Jadi memang warga Iran ini patuh kepada otoritasnya atau pemerintahnya, sehingga ketika misalnya diminta untuk tidak keluar kota atau toko ditutup, mereka semua ikut. Ya, tapi memang imbasnya kreativitas publik itu kurang. Jadi spanduk-spanduk bagaimana mencegah COVID-19 kita lebih kreatif, Pak. Ya, kita berbagai macam ya jargon yang kita buat di sini mungkin agak sepi ya. Jadi belum lagi kalau saya dengar ya di tanah air itu untuk membantu mereka yang terdampak langsung COVID-19, kita bisa mengumpulkan dana yang tidak kecil, atau kita bisa membantu pengusaha-pengusaha kecil, bahkan industri kecil, restoran ya, atau ya mungkin warung Tegal itu bisa kita hidupkan. Di sini tutup semua, Pak. Jadi kalau kompak kita lebih kompak, Pak. Nah, hanya tinggal momennya sekarang ini kedepannya seperti apa. Kita tidak ingin mengikuti jejak Iran ya, dari 3 terbesar ya. Kalau dilihat prestasi itu adalah di peringkat berapa, ya Iran itu prestasi karena sempat dia nomor 3 setelah Tiongkok, Korea Selatan, sesudah itu baru Iran. Italia masih belum saat itu, baru kemudian disalip oleh Italia, disalip oleh negara-negara lain, sehingga akhirnya mereka saat ini di peringkat 9. Jadi mundur, kita mungkin masih di 20 sekian, kalau bisa nggak perlulah kita sampai ke 10 besar, dan memang untuk itu perlu bantuan ini dari teman-teman semua, Serikat News, ya kita harus sama-sama awasi, ya, bahwa pelaksanaan ini tidak mungkin dilakukan semata-mata oleh pemerintah, tapi juga langsung diawasi, disupervisi, ataupun juga dimonitor oleh warga, sehingga akhirnya segala bentuk penyimpangan atau bahkan yang berdampak langsung pada peningkatan kasus bisa terdeteksi. Hitungannya sama, Pak, di Indonesia dengan di sini, satu peristiwa lihat 2 minggu kemudian. Jadi yang kita lihat kenapa dia menjadi masuk ke gelombang kedua, karena ya situ pada tanggal 23 Ramadan, jadi di sini mereka percaya Lailatul Qadar itu tanggal 23 Ramadan, malam ke-23, ya sudah hitung 2 minggu kemudian langsung naik. Karena memang saat itu semua dibuka, semua ya, jadi tidak ada terlalu diawasi kerumunan-kerumunan masyarakat dengan alasan mereka memang ingin beribadah, tapi akhirnya sulit dimonitor ketika masyarakat semua tumpah ruah ke jalan. Jadi tidak hanya ke masjid mereka itu, tapi juga ke jalan, karena di masjidnya memang dibatasi, ada batasan 1 meter antara kiri dan kanan, sehingga akhirnya warga atau jamaah tumpah ke jalan. Ya, kita mungkin belum sampai situ ceritanya, mudah-mudahan tidak mengulangi hal yang sama, dan kedepannya ini saling memberikan ya pengalaman. Jadi Indonesia pun juga kemarin kita lakukan virtual meeting antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan Kementerian Kesehatan Iran. Ya, kita ingin tahu bagaimana mereka bisa memproduksi alat kesehatan begitu besar, karena mereka saat ini bisa sampaikan 98% obat-obatan itu diproduksi di Iran. Alat kesehatan juga seperti itu. Jadi kemandirian mereka di bidang kesehatan perlu kita pelajari.
Mereka siap untuk berbagi teknologi, jadi membuat misalnya ventilator, ya tidak hanya sekedar masker N95, kita juga inginnya ya tentunya alih teknologi. Mereka siap untuk alih teknologi. Kita di sisi lain juga siap untuk membuat vaksin bersama, karena mungkin COVID-19 strain yang ada di Indonesia berbeda dengan yang ada di Iran. Jadi kita bisa saling memperkaya bank data yang ada, sehingga nanti vaksin yang dihasilkan ini bisa digunakan secara universal. Dan alhamdulillah dari Indonesia misalnya ya beberapa BUMN kita, Bio Farma misalnya, itu sudah kontak langsung. Dan di sini juga lembaga Pasteur Iran juga sudah produksi langsung. Kita belum lagi bicara plasma darah, itu juga di sini mereka coba sampaikan ke Indonesia pengobatan dengan plasma darah dari pasien yang sudah sembuh. Ya, jadi pelan-pelan mudah-mudahan kita sebagai negara yang mayoritas beragama Muslim, ya beragama Islam, bisa kita temukan bersama, dan akhirnya nanti vaksin atau pengobatan bisa digunakan oleh seluruh negara-negara tanpa memandang ya perbedaan ras dan yang lainnya. Jadi ini ongoing, ya, ini masih berlangsung dengan dukungan pemberitaan, dukungan dari kebijakan pun dari pemerintah serta pelaku usaha, ya khususnya industri kesehatan. Kita harapkan banyak hal-hal konkret yang akan dihasilkan dalam waktu dekat. Demikian Pak Sahal. Oh ya. Maaf, barusan tergoyang. Oke, terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa. Berarti ini Pak Nggih, untuk fasilitas-fasilitas umum ini berarti di Iran sudah dibuka, semacam termasuk sekolah-sekolah itu berarti sudah dibuka, Pak? Iya, jadi untuk fasilitas umum di luar sekolah sudah. Untuk sekolah mereka saat ini lagi libur musim panas. Oh, ya. Jadi mereka libur musim panas sampai tanggal 5 September. Jadi diharapkan 5 September mereka sudah masuk. Tapi kasusnya memang masih terus dilihat. Mereka antisipasi kalau jumlah kasus masih lebih dari 2.000 kasus per hari seperti hari ini, besar kemungkinan sekolahnya seperti kita Pak, ganjil genap. Jadi ada siswa yang datang di hari ganjil, nanti di hari genap mereka libur, ya. Jadi bergantian. Sebelum libur kemarin, ya sebelum libur di akhir Mei, mereka gunakan sistem daring juga. Jadi dengan online sistem sama Pak, seperti kita pakai saluran televisi atau juga melalui media online seperti kita ini. Oh ya, berarti dibandingkan dengan Indonesia yang belum membuka sekolah ini, hitungannya berarti Iran sudah mempersiapkan untuk membuka lebih dulu. Meskipun sekarang karena sedang liburan itu tadi, jadi untuk sekolah memang belum masuk Pak Nggih. Karena jadwalnya libur, bukan karena diputuskan untuk masih ditutup. Kalau Indonesia kan... Ya Pak Sahal, karena... Okay. Ya Pak Sal, karena kalau dilihat mereka itu sudah meliburkan sekolah dari tanggal 20-an Februari. Ya, jadi kalau kita lihat Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 8 bulan Pak. Itu mungkin gurunya sudah lupa dengan muridnya dan muridnya juga sudah lupa gurunya seperti apa. Jadi memang ini ya kita jadi bahan anekdot gitu, karena gimana mau sampai targetnya tercapai kalau bisa 7 bulan nggak masuk gitu Pak. Kemarin sebelum libur mereka coba usahakan masuk, tapi banyak dari orang tua ya murid yang keberatan. Mereka punya tolak ukurnya, oke, anak saya boleh ke sekolah, tapi lihat dulu parlemen di sini sudah mulai bersidang atau belum. Ya, jadi mereka juga ingin melihat bagaimana di kehidupan ya bermasyarakat yang lain. Kalau pasar yang jadi patokan ya memang akan selalu ke pasar, tapi bukan itu untuk pendidikan. Jadi memang orang tua murid di sini agak khawatir untuk segera buru-buru masuk sekolah.
ya, sehingga akhirnya ya itu tadi lebih dari 6 bulan nampaknya tahun ini siswa mereka akan berada di rumah. Oh ya begitu. Nah, ini ada sembari sembari live ini tadi ada beberapa pertanyaan Pak dari teman-teman audiens ini. Mungkin bisa langsung disambung Pak, karena biar semakin semakin banyak unek-unek dari warga Indonesia juga yang mungkin nanti bisa dibandingkan dengan keadaan di Iran. Nah, ini salah satu pertanyaannya untuk yang pertama adalah untuk WNI sendiri, meskipun tadi sudah di awal disinggung, sudah melaksanakan dan lain sebagainya. Untuk keadaan terkini WNI yang ada di Iran itu seperti apa, Pak? Apakah kemudian dikarantina? Apakah kemudian juga melaksanakan kegiatan sehari-hari? Apakah juga mungkin fasilitas apa yang difasilitasi oleh kedutaan besar untuk warga negara Indonesia yang ada di Iran? Ya, ini saya coba juga nih baca-baca ya. Jadi dari Mas Khalil Ramli ya, itu pertanyaannya. Ya, jadi kalau dilihat ya WNI kita ini ada di 11 provinsi atau 11 kota ya, kota besar. Mereka kita bantu pertama kali di bulan Februari, kita kirimkan alat kesehatan, jadi desinfektan, kemudian juga masker, sarung tangan, bahkan sampai ke alat pengukur suhu tubuh ya. Nah, ini di gelombang pertama. Setelah itu ya kita di bulan Maret, kita mulai di akhir Maret, tanggal 20-an gitu ya, 26, jadi mungkin lewat hampir 2 bulan setelah virus itu merebak di Iran, kita minta tes. Jadi kita tanggung semua mereka yang mau tes COVID-19, apakah itu rapid test atau swab test. Saat itu masih agak sulit, tapi kita udah coba pastikan, dan di saat yang sama kita buka posko. Jadi mereka yang kira-kira di lingkungannya terpapar, silahkan ya, ada satu rumah yang kita siapkan, cukup banyak, bisa lebih dari 20 orang bisa masuk di rumah itu ya, untuk menghindari mereka terpapar oleh virus tersebut. Tentunya di dalam rumah tersebut kita siapkan logistik untuk warga negara kita, jadi tentunya selera Indonesia, di samping pemeriksaan setiap beberapa hari sekali untuk memastikan mereka juga tidak membawa virus tersebut ke posko ini ya. Yang terakhir kemarin sebelum hari raya kita kirimkan logistik ya. Jadi yang pertama tadi alat kesehatan, kedua pemeriksaan kesehatan, ketiga adalah bantuan logistik. Bantuan logistiknya karena mereka juga dapat dari pemerintah Iran, jadi mereka di sini alhamdulillah tidak kurang ya, ada bantuan-bantuan, bahkan sampai ada yang terima kayak semacam THR gitu kalau mereka bilang, jadi semacam bantuan langsung tunai. Tapi kita berikan bantuan logistik produk Indonesia, jadi Indomie, ya pokoknya mie instan, kemudian juga biskuit, ya kopi Indonesia. Jadi ini semua kita berikan untuk menambah ya asupan mereka dan juga mencegah mereka untuk keluar dari kediamannya. Kedepannya ya kita berharap nanti akan kita bantu lagi ya dengan sesuai keinginan mereka. Kemarin kita sudah langsung komunikasi, tidak hanya virtual meeting, bahkan kita coba datangi mereka, ya tentunya ya kita terapkan protokol kesehatan yang super ketat, tapi kita harus pastikan, karena kadang-kadang dengan virtual meeting tidak kelihatan kan, hanya mukanya yang kelihatan, tapi unek-uneknya mungkin nggak bisa terdengar semua, jadi kita lakukan, dan alhamdulillah saat ini mereka baik, ya mereka bisa mengikuti himbauan kita untuk selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga, serta menginformasikan kepada KBRI sekiranya ada yang terpapar atau terindikasi. Dan ini yang secara khusus kita lakukan bagi mereka yang akan kembali ke Indonesia. Jadi dari 370 WNI ada sekitar 120-an lah gitu yang kembali ke Indonesia, karena itu tadi, karena lagi libur, ya mereka libur lebih dari 4 bulan,
terus juga ya situasinya sama di Indonesia dan di sini, mungkin untuk dapat makanan Indonesia susah, akhirnya mereka pulang. Dan kita tahu bahwa di Indonesia pun juga menerapkan screening test yang cukup ketat, sehingga kita pastikan mereka kembali ke Indonesia dalam kondisi sehat. Iya, sudah begitu sangat banyak upaya yang dilakukan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk warga negara Indonesia, Bang, yang ada di Iran untuk sebagai upaya untuk menangani COVID ini ternyata. Jadi mungkin bagi warga negara Indonesia yang ada di luar, keluarganya mungkin bisa agak lebih ayem karena sangat difasilitasi oleh Kedutaan Besar, sehingga mungkin agar nggak terlalu khawatir gitu, Pak. Karena jauh dari keluarga pasti. Ya, tentunya kalau Mas Sahal juga infokan mereka, karena mereka aktif, Pak. Jadi kalau Bapak lihat tuh di Instagram ya, akunnya HPI Iran atau IP Iran gitu ya, mereka juga aktif menyampaikan perkembangan terkini. Ya tentunya kita harus sama, Pak. Jadi di Indonesia saya rasa kita lebih patuh ya, lebih taat. Mereka di sini mungkin tergoda karena mungkin tetangganya nggak terlalu perhatikan ya, jadi tetap aja jalan-jalan ini kan akhirnya tergoda. Nah, kalau kita tidak ingatkan terus-menerus, memang akhirnya nanti mereka bisa terpapar, dan itu ya yang membuat saat ini memang dari Iran walaupun sempat di ranking ketiga, belum ada warga negara yang terpapar. Alhamdulillah, Bang Efredi, tidak sampai memapar kepada warga negara Indonesia. Nah, ini ada betul, Pak Sal. Pertanyaan yang cukup menarik, Pak, dari Tita Sarumsari. Ini semacam berbelanja untuk di Iran sendiri, kebutuhan pokok itu apakah ada yang online, Pak? Kalau di Indonesia kan ada, ya mungkin kalau menyebut merek ada ojek online semacam Gerel, semacam Gojek, yang kemudian mungkin untuk berbelanja masyarakat tidak perlu keluar sendiri, jadi bisa memesan online. Nah, kira-kira kalau untuk di Iran sendiri yang semacam seperti itu ada apa tidak, Pak? Nah, ini cukup menarik juga. Ada, Pak, ada. Memang belum beragam seperti kita, Pak. Jadi masih pada jasa delivery atau ya ojek online gitu ya. Itu ada, Pak, di sini. Kalau kita kan udah lebih ini lagi, Pak, udah lebih, saya bisa katakan kita lebih bangga lah, karena kita lebih beragam ya, pilihannya banyak, terus juga sampai detail kan, berapa hari kirimnya, kalau memang ini sifatnya mungkin sayuran gitu ya, yang mungkin perlu disiapkan terlebih dahulu. Sementara untuk yang makanan siap saji, sama, Pak, seperti di Indonesia. Bahkan di bulan puasa mungkin lebih banyak pesanannya, Pak, karena orang Iran itu ya itulah banyak yang berhalangan kalau lagi di bulan puasa ini. Jadi kalau kita mungkin ya walaupun bebas ya bisa ke restoran di luar, walaupun ditutupi pakai horden, kalau di sini harus tutup, karena tutupnya itu akhirnya semua pesan dari rumah, Pak. Oh, lebih ketat, Pak, ya. Lebih ketat, Pak, lebih ketat. Ya, betul. Sudah terjawab pertanyaannya Mbak Tita Sarumsari ini tadi. Perihal kebutuhan pokok yang dikirim secara online. Ada beberapa yang sebelum live ini menanyakan perihal keadaan setiap negara pasti berbeda. Tentunya Indonesia dengan Iran sangat berbeda, juga hubungan internasionalnya. Nah, mungkin beberapa waktu kemarin di berita secara internasional masuk juga ke Indonesia, ya hubungan Iran dengan beberapa negara lain mungkin bisa dikatakan menghangat gitu. Nah, apakah kemudian dengan keadaan yang seperti itu, bagaimana dampaknya terhadap penanganan COVID ini, Pak? Kalau Indonesia mungkin secara publik tidak ada yang seperti demikian. Nah,
kira-kira untuk Iran, karena memang beritanya sampai juga ke Indonesia, ini ada beberapa juga yang agak tertarik ini Pak. Keadaan yang semacam itu juga dengan pandemi yang sangat luar biasa seperti ini, tentunya harus kerja ekstra. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak untuk mudahnya pemerintah sana untuk menghadapi keadaan ini? Iya, jadi memang dari awal kalau kita amati penyebaran COVID-19 atau COVID-19 di Iran itu adalah di kota pusat peribadatan mereka, jadi kota ziarah, ya kota yang banyak diziarahi oleh khususnya kaum Syiah, ya di kota Qom. Nah, ini memang ada yang bilang dibawa dari Tiongkok atau apapun lah itu, akhirnya karena yang berziarah tidak hanya dari satu tempat, ya, jadi ada dari negara-negara lain pun yang datang, sehingga akhirnya mereka membawa virus itu. Jadi awalnya dari kota Qom, kemudian menyebar sampai ke, ya bahkan sampai ke Eropa dan yang lain. Dan di awal akhirnya Iran itu, ya kalau dikatakan memang sebagai awal atau epicentrum COVID-19 di Timur Tengah, ya. Ini memang membebani mereka, ya, karena berdampak, ya, kita sendiri rasakan langsung penerbangan, ya, yang biasanya secara reguler, penerbangan asing antara Teheran misalnya dengan kota-kota utama di dunia itu di stop, ya. Jadi hanya terakhir itu hanya melalui Qatar, ya, ke Dubai ditutup, ke Istanbul ditutup, ya kemanapun itu semua ditutup, hanya dari Qatar yang mau melakukan penerbangan ke Iran. Dan pelan-pelan, ya, dilakukan perubahan, dan saat ini berbalik, ya, karena mungkin Iran sudah bisa mengatasi, ya, jadi mereka kemudian mencoba memulangkan warganya yang dulu ada di negara-negara yang menuduh Iran itu sebagai pusat penyebaran. Terakhir misalnya mereka memulangkan warganya dari Bulgaria atau dari Istanbul, dari Turki, ya, dari Bahrain, ya, banyak yang mereka kemudian pulangkan ke Iran ini dengan pertimbangan agar tidak terpapar. Jadi memang gelombangnya kan tidak sama. Ketika Iran sudah mulai turun, di negara lain lagi menanjak. Jadi untuk itulah mereka mencoba melakukan upaya untuk memulangkan warga mereka. Kedepannya atau saat ini pun juga Iran siap. Jadi Presiden Rouhani, ya, melakukan komunikasi langsung termasuk dengan Presiden Jokowi. Jadi Iran siap untuk berbagi pengalaman, bukan lagi berbagi kasus atau bahkan mungkin, ya, menyebarkan kasus itu lebih banyak ke negara-negara sahabatnya, tapi bagaimana mengatasi virus ini. Ya, jadi pelan-pelan sudah mulai terjalin hubungan tersebut. Memang, ya, ada yang mengatakan sampai kapan, tadi juga ada yang bertanya kan, sampai kapan virus COVID-19 itu akan di Iran. Ini belum bisa dipastikan, ya, bisa tahun depan, bisa, ya, dengan melihat kasusnya naik turun terus, ya, ya kita nggak bisa pastikan sampai kapan. Berarti masih dalam upaya bersama Pak, ya, untuk dapat menangani. Iya, betul. Ya, betul. Jadi tadi, ya, secara bilateral antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan Iran, dan juga di dalam kerjasama OKI, ya, di kawasan Timur Tengah ataupun juga di tingkat global WHO, mereka siap untuk bekerja sama karena mereka juga perlu bantuan. Jadi tidak hanya mereka yang membantu. Kemarin dari Uni Emirat Arab pun masih mengirimkan 16 ton bantuan alat kesehatan untuk petugas yang ada di garis terdepan. Jadi walaupun mungkin mereka siap melakukan alih teknologi atau berbagi pengalaman, mereka juga masih tetap menerima bantuan dari pihak luar. Saling bantu untuk segera menuntaskan pandemi, ya. Betul Pak Sahal. Nah, ini Pak Sahal mau izin nih, karena saya pakai handphone,
Saya coba pindah ke handphone satunya ya, takut baterainya habis. Oke, silakan. Iya, Pak. Ya, bentar. Saya coba join dari satu HP-nya, yang satu yang HP yang kedua. Oh ya. Akunnya sama ya? Sama Pak, sama. Ini saya request dulu Pak ya. Iya, baik. Ini jaga-jaga aja, kalau satu mati ada yang backup. Siap. Untuk teman-teman yang masih mengikuti ngobrol bareng ini, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan lagi. Nanti pertanyaan yang sekiranya perlu untuk ditanyakan akan disampaikan. Agar lebih banyak informasi juga yang akan kita dapatkan. Selain itu juga belajar terhadap negara lain dalam penanganan COVID ini juga semakin menumbuhkan awareness kita terhadap keadaan bahwa pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Pandemi ini juga terjadi di negara-negara lain di seluruh dunia, sehingga dengan kita belajar dari pengalaman-pengalaman di negara lain, harapannya adalah kita semakin sadar, meskipun ya mungkin di masyarakat sudah mulai terjadi kejenuhan, terjadi kebosanan. Ini diharapkan dengan kembalinya, sehingga nanti kita akan disadarkan kembali. Mungkin bagi teman-teman sudah banyak yang bosan di rumah terus. Ini menyambung, Pak. Menyambung dari tanya jawab barusan, ada yang ditanyakan dari Ilyas Mahpu, untuk harga kebutuhan pokok selama pandemi ini apakah ada peningkatan? Karena tentunya untuk produksi akan sangat terdampak. Sebab kalau di Indonesia kemarin ya sempat naik turun, apakah kemudian sama juga terjadi di Iran, Pak? Ya, jadi memang Pak Fahri kalau bicara bahan-bahan atau barang-barang kebutuhan sehari-hari, ya ini yang memang selalu dijaga oleh pemerintah Iran. Mereka tidak ingin ada kenaikan harga. Jadi mereka berupaya tidak ada rush. Sempat dikabarkan akan ada pembelian besar-besaran karena namanya spekulan selalu akan ada ya. Jadi sempat dikhawatirkan sulit untuk memperoleh bahan-bahan kebutuhan pokok khususnya sembako. Tapi dengan operasi pasar mereka bisa tetap harganya tidak berubah. Ya, ini yang membuat masyarakat akhirnya bisa pelan-pelan tetap berada di kediamannya masing-masing. Toko-toko tetap buka ya, sama seperti kita. Jadi seperti apa ya, gerai-gerai yang umum atau yang sangat-sangat terbatas hanya untuk keperluan sehari-hari, roti, telur, itu toko yang menjual tetap diperbolehkan untuk buka, sehingga akhirnya tidak ada masalah untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut. Yang menarik juga adalah mereka menjaga bagaimana standar hidupnya tetap berjalan. Jadi mereka umumnya pagi hari itu mereka makan roti yang berbeda dengan siang hari atau malam hari. Jadi jenis kebutuhan pokoknya pun juga tetap dijamin. Ya, jadi ini agak menariknya. Terus ya mungkin juga yang mirip lah dengan di Indonesia. Jadi kuota internet itu dimudahkan, jadi digratiskan waktu itu 1 bulan itu sempat 30 giga semua warga bisa pakai gitu kan. Jadi akhirnya warga terbiasa untuk tetap berada di rumah atau di kediamannya masing-masing tanpa harus keluar cari sinyal gitu. Ya itu ya memang ya dinamikanya di situ Pak, ya semua gratis 30 gigabyte, cuman masalah speed ya wajar lah kalau semua digratiskan ya otomatis mungkin speednya agak lambat, tapi yang penting adalah kuotanya itu tidak terganggu ya. Jadi mereka berkomunikasi tidak ada masalah. Kalau kayak saat ini mungkin kita juga agak tersendat-sendat, ya biasa kalau di Iran
Jadi tidak terlalu terlihatlah perbedaannya antara saat pandemi atau di saat-saat mulai recovery atau mulai bangkit di saat ini. Ya, menyambung dengan pernyataan Bapak barusan, yang apa namanya, untuk pemberian kuota secara gratis itu, apakah untuk kebutuhan pokok itu juga ada semacam bantuan-bantuan gitu juga, Pak? Dari, ya mungkin dari pemerintah atau dari perusahaan-perusahaan tertentu yang memberikan, bisa dikatakan mungkin sembako, Pak. Selain juga kuota, apakah juga sembako diperbantukan kepada masyarakat seperti itu? Iya Pak, jadi sembako itu emang cukup melimpah Pak. Jadi walaupun tidak setiap minggu ya atau satu bulan mungkin juga hanya satu kali gitu ya, tapi jumlahnya cukup besar sehingga untuk satu keluarga itu mereka bisa lah dengan gandum yang didapat, mereka bisa buat roti atau beras pun juga mereka bisa tanak sendiri, ada minyak, ada telur. Ya, bahkan hal-hal yang mungkin kalau saya dengar dari warga negara Indonesia di sini, yang kita sendiri mungkin nggak terlalu nggak. Jadi bagi kita tuh agak asing atau mungkin nggak terlalu cocok lah rasanya dengan kita, tapi itu dibagikan. Ya, jadi kismis seperti itu semua dibagikan, kacang-kacangan. Jadi yang membantu memang di sini adalah banyak dari perusahaan atau BUMN gitu ya, yang sahamnya mayoritas milik negara ataupun juga dari kantor pemerintah dan mungkin ada yang melakukan pengumpulan dana, tapi tidak seperti kita Pak, tidak meluas seperti kita. Jadi memang lebih tersentralisir. Untuk itu akhirnya lebih terdata siapa yang menerima bantuan tersebut, sehingga akhirnya ada persamaan atau semua dibagi sama rata. Ya, jadi itu kembali yang tadi saya sampaikan. Kalau bicara wujud kemanusiaan, bagaimana partisipasi masyarakat kita lebih unggul Pak. Dalam artian, ya kan kita lihat sekarang ini semua lembaga yang mencoba mengumpulkan dana, berapa yang terkumpul. Nah, kalau di sini terpusat, jadi disampaikan ke kantor, misalnya kantor pemimpin agung, ya, jadi dari situ baru didistribusikan. Ya, jadi ada plus minusnya, tapi kalau bagi kita dengan melihat kondisi di Indonesia yang terbagi atas ribuan pulau, ya tentunya ini harus didistribusikan, tidak bisa terpusat. Dengan kekhawatiran masalah penyampaian ya dan pendataan. Kalau di sini karena ya negaranya adalah boleh dikatakan negara yang satu pulaunya paling besar gitu ya. Jadi dengan negara tersebut kondisinya memungkinkan untuk melakukan distribusi langsung dari Tehran atau dari kota-kota besar yang ada di sekitar Tehran. Oh, baik. Berarti kan sedikit perbedaan dengan Indonesia karena mungkin bentuk wilayahnya Pak ya. Indonesia yang terbagi menjadi pulau-pulau dibatasi oleh laut. Ini kemudian menjadi, jika dibandingkan dengan Iran, mungkin bisa dikatakan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat memberikan bantuan begitu Pak ya. Betul Pak. Ya, dan itulah saya optimis. Ya, Indonesia lebih kompleks permasalahannya ya dengan lebih dari 17.000 pulau, dengan ya moda ya transportasi yang beragam, tapi kita bisa sampai memberikan bantuan ke pelosok-pelosok, itu satu nilai plus kita. Ya, kalau negaranya mungkin satu pulau besar, ya itu kan kita nggak terlalu repot ya, dalam artian cukup dengan transportasi darat semua bisa terjangkau. Kita harus gunakan moda transportasi laut bahkan udara. Belum lagi jumlah penduduk ya, jumlah penduduk kita yang lebih ya dari berapa ya 200 ya, sekarang mungkin udah 270 280 juta. Sementara di Iran ini masih di 80 juta ya, jadi
lebih mudah bagi mereka untuk bisa mendistribusikan bantuan tersebut. Indonesia harapannya ke depan ya memang dengan kita beragam ya berbagai jenis bantuan yang disampaikan, yang paling utama adalah kita memahami apa yang diinginkan oleh rakyat, itu yang utama. Ya, di Iran juga begitu, karena apa yang diberikan kalau nggak kepake, ya seperti yang disampaikan ke warga negara Indonesia, tapi nggak bisa dimasak atau kita nggak tahu gimana masaknya, akhirnya kan mubazir, gitu. Ya, jadi itu yang membuat kita optimis dengan menyampaikan produk Indonesia ke mereka, pastilah itu tidak mubazir, mereka akan bisa memanfaatkan, apalagi dengan jangka waktu produk-produk itu yang masih lama, jadi mereka bisa hemat untuk beberapa waktu ke depan. Lebih mudah dikonsumsi juga mungkin Pak ya. Ngolahnya lebih kenal, karena kalau masak mie dengan mungkin ngolah gandum lebih mudah masak mie gitu Pak. Betul Pak Fahri, betul. Ini ada yang cukup menarik Pak di Indonesia ini, karena sejak kemarin mungkin terutama di bulan puasa cukup ketat untuk perpindahan wilayah terutama dari satu provinsi ke provinsi yang lain untuk mengantisipasi mudik. Ini kan kemudian menimbulkan kejenuhan dan kebosanan di masyarakat. Nah, yang hari ini ngetren di masyarakat mungkin karena sudah bosan, terus juga beberapa aturan agak dilonggarkan, mungkin ini yang cukup ngetren adalah sepeda Pak. Ada fenomena bersepeda gitu di Indonesia yang hari ini yang menjadi sebuah hal baru untuk kemudian diperbincangkan. Nah, kira-kira yang semacam ini di Iran untuk masyarakat yang sudah mungkin jenuh juga, itu kira-kira di sana ada fenomena-fenomena yang semacam ini, apakah terjadi ataukah tidak Pak? Iya. Jadi memang fenomena kita bersepeda di Indonesia sebenarnya kalau di Iran, ya apalagi di kota besar, sudah mungkin mereka lebih dulu ya. Jadi ada tempat-tempat penyewaan sepeda. Jadi sama seperti di Eropa atau di beberapa negara-negara besar di dunia ini kan, kita nggak perlu bawa sepeda sendiri, tapi tinggal pakai QR code ya, terus langsung masuk slotnya, kita bisa langsung ambil sepeda itu dan dipulangkan di tempat di mana kita tinggalkan ya. Jadi ini sudah berjalan, hanya memang kondisi cuaca. Jadi Iran ini kan 4 musim ya. Jadi kalau kita harapkan selama bulan atau selama musim panas, tentunya ini akan banyak ya. Jadi saya pun juga ikut komunitas bersepeda di sini ya. Kalau dilihat di aplikasi Strava itu kan, waduh, antara pesepeda Indonesia dengan Iran tuh sama tuh besarnya ya. Jadi ada komunitasnya. Hanya memang kalau bicara gimana kalau mereka bawa sepeda ke tempat masing-masing. Nah, ini ya di Iran atau khususnya di ibu kota Tehran ada keterbatasan ya. Tapi di akhir pekan mereka mungkin, karena di sini akhir pekannya hari Jumat, ada beberapa area yang katakanlah seperti Car Free Day-nya lah gitu ya. Jadi kalau hari ini kan tadi pagi kita lihat Car Free Day kita mulai tersebar di beberapa tempat di Iran atau di Tehran juga sama, dibuatkan tempat-tempat di mana tidak boleh ada kendaraan, walaupun memang belum sebesar kita ya, mereka baru dalam tahap awal membiasakan warga menggunakan sepeda atau tidak menggunakan mobil di hari libur. Ini satu ya fenomena yang juga dirasakan di Iran. Tapi ya kendalanya seperti itu, tidak semua tempat ya, apalagi di taman Iran di Tehran ini atau di Iran memang lebih banyak dibanding Indonesia taman-tamannya, tapi tidak semua taman bisa ada sepeda gitu. Jadi sepeda harus ada di tempat yang ditentukan. Nah, akhirnya memang banyaklah pesepeda itu yang terus masuk di jalan tol gitu ya. Sebenarnya agak berbahaya. Tapi saya lihat belum terlalu banyak
Ya, jadi kalau kita mungkin kerja ya pergi pagi, pulang sore menuju tempat kerja pakai sepeda, di sini belum sampai ke situ budayanya. Masih di hari libur lah mereka pakai sepedanya. Belum menjadi moda transportasi baru, Pak ya. Kalau di Indonesia bisa Betul, dikatakan Pak, betul. baru. Ya, itu sangat-sangat menjanjikan. Saya lihat ya untuk di Teheran ini ya kan kita lihat Pak, ya beberapa atlet Iran, pesepeda Iran itu memang sudah banyak yang ke Indonesia. Jadi Tour de Singkarak kalau ya Pak Fahri lihat ya beberapa kan juaranya itu dari Iran. Jadi memang mereka biasanya memang pakai sepeda balap. Jadi kalau cari sepeda lipat di sini susah Pak. Jadi mereka cenderung pakai sepeda balap. Ya, jadi makanya kalau kita MTB kita pasti menang Pak, atau ya kita trailing atau yang lain ya, kita lebih unggul. Tapi kalau di jalan, di tempat yang aspal, mereka yang lebih unggul. Ya, dengan kontur di Teheran ini khususnya yang berbukit-bukit dan ya apa ya boleh dikatakan memang lebih memudahkan bagi kita yang ingin apa ya menggunakan sepeda. Ya, berarti ini Pak ya, apa yang berhubungan dengan sepeda tadi itu kemarin sempat jadi obrolan di media sosial karena kemarin sempat ada yang waktu liburan bersepeda ini jadi meniadakan physical distancing, Pak. Jadi karena mungkin dia bersepeda terus terutama berkomunitas itu tadi jadinya pas waktu istirahat akhirnya tidak physical distancing. Nah, ini kan ini menjadi satu pembahasan baru kemudian jika di Indonesia. Nah, mungkin jika di Iran meskipun kasusnya mungkin bukan sepeda, tapi sebagai luapan penghilang kebosanan begitu, Pak. Ini kemudian apakah ada kejadian-kejadian semacam itu yang ya mungkin berpotensi untuk semakin memperlama penanganan COVID seperti ini? Iya Pak, jadi kalau di Iran fenomena bersepeda itu mungkin lebih sedikit ya yang menjadi penyebab penyebaran COVID-19 karena memang tadi ya sepedanya mungkin hanya waktu weekend ataupun kalau dilakukan di hari biasa tapi sangat terbatas lokasinya. Yang dikhawatirkan memang lebih banyak kalau di Indonesia kita bandingkan atau di Jakarta itu di MRT-nya gitu ya. Jadi di moda-moda transportasi publik lainnya itu yang membuat salah satu faktor atau salah satu sebab meningkatnya jumlah kasus karena mereka tetap pakai masker tapi dengan social distancing yang boleh dikatakan tidak ada lagi akhirnya mereka terpapar ya pada saat mereka berdesak-desakan atau berkerumun di sarana-sarana publik. Untuk yang lain saya rasa mungkin mereka punya budaya ini seperti hampir sama kayak kita ya, setiap akhir pekan itu kumpul keluarga piknik ya, terus akhirnya mereka ke taman lesehan ya, buka tikar, kemudian datang dari jam 10 sampai makan siang, pulang sore, itu bisa nyanyi-nyanyi, bisa dengerin musik, bisa masak. Nah, jarak satu kelompok keluarga ini dengan kelompok yang lain, itu tidak ada yang membatasi. Yang membatasi mungkin ya hanya tempat mereka bernaungnya, jadi antara pohon satu dengan pohon lain, atau ada gazebonya gitu ya. Nah, ini memang budaya mereka untuk piknik istilahnya kan, kumpul-kumpul di taman. Ini yang menjadi salah satu penyebab juga penyebaran virus karena ketika mereka ke toilet ya atau mereka berinteraksi satu sama lain ini sangat dimungkinkan. Yang paling utama adalah kebiasaan mereka untuk menggunakan masker itu masih sangat-sangat minim. Baru saat-saat inilah digalakkan kembali ya. Jadi ya mungkin budaya mereka ya menggunakan masker, apalagi face shield ya. Kalau face shield itu ya mungkin hanya kasir yang pakai itu ya, atau yang menjaga barang. Tapi kita dalam berinteraksi sehari-hari pakai face shield di sini mungkin agak-agak aneh.
Ya apalagi ya agak-agak inilah unik ya, karena fitur Iya. kita kan di sini seperti dari timur asing ya, atau seperti dari Asia Timur, sehingga akhirnya ketika kita menggunakan face shield atau masker, justru kita yang disangka kamu baru habis sakit ya gitu. Jadi akhirnya ya ini agak sulit juga bagi kita, maksud kita untuk menjaga diri, tapi justru menjadi ya apa ya pembicaraan mereka, jangan-jangan ini salah satu penderita COVID-19 yang lagi jalan-jalan di di pusat-pusat perbelanjaan. Ya, jadi itu memang jadi faktor yang dominan, masker yang jarang dipakai, yang saat ini kemudian dicoba digalakan lagi. Ya, ini baru masker, belum lagi soal cuci tangan, ya, kemudian menggunakan sarung tangan. Kami di sini mencoba mengingatkan, bahkan sarung tangan itu akhirnya kita jadikan kebiasaan di KBRI, karena kalau bukan dari kita siapa lagi? Ya, jadi semua tamu yang datang ke KBRI ya kita kasih pilih mau pakai masker atau tidak kita terima. Jadi mereka wajib pakai masker, wajib pakai sarung tangan. Ini akhirnya bisa membuat mereka bisa kita cegah lah untuk membawa virus itu ke lingkungan kantor. Yang lainnya memang agak dimudahkan. Jadi contoh misalnya desinfektan itu dibagi gratis. Jadi di masjid-masjid kita bisa ambil desinfektan mau berapapun, 1 galon. Ya, jadi bisa dipakai di pekarangan rumah masing-masing. Kemudian juga hand sanitizer juga sangat-sangat mudah kita peroleh. Hanya masker itu walaupun mudah diperoleh, tapi budaya mereka mungkin karena panas atau tidak terbiasa, akhirnya agak sulit untuk memaksa mereka menggunakan masker. Memang ternyata untuk membuat sebuah budaya baru, semacam menggunakan masker, menggunakan face shield, mencuci tangan, ini kemudian perlu pemahaman bersama yang lebih, karena untuk membuat itu menjadi kebiasaan baru mungkin memang sangat cukup susah, Pak. Saya sendiri juga di lingkungan saya, meskipun sudah berusaha untuk selalu mencuci tangan, terus kemudian menghindari kontak secara fisik, ini juga memang agak sulit, sehingga memang perlu perlu upaya lebih untuk membiasakan itu. Nah, tentunya juga itu akan berhubungan langsung dengan apa yang disebut sebagai new normal ini, Pak. Nah, ini saya pikir ini yang kemudian hari ini perlu dihadapi. Ya, salah saja juga masyarakat Indonesia tentang new normal ini. Meskipun kemarin dari negara sudah memberikan beberapa aturan perihal itu, ini kan juga untuk membangun budaya itu memang sulit, Pak. Ini kira-kira menurut Bapak bagaimana untuk membiasakan hal-hal yang bisa dikatakan baru ini tadi menjadi kebiasaan yang mau tidak mau harus kita laksanakan? Ya betul Pak Fahri. Jadi memang harus dari otoritas tempat yang harus konsisten menerapkan peraturan itu ya. Jadi kalau kita sudah kompromistis ya sudahlah, kan cuman sebentar, atau kan nggak pakai salaman, atau juga kan ya ketemunya jaraknya cukup jauh ya. Jadi memang kita harus konsisten. Dari lingkungan di sekitar saya di sini memang mungkin masih berubah-ubah ya. Bahkan pada saat virus ini mulai ya meningkat di awal Maret, itu saya ingat kita ada briefing gitu ya di Kemlu, itu menjadi pembahasan khusus, perlu pakai masker atau tidak. Dari perwakilan WHO yang ada di Iran ini ditanyakan bagaimana pakai masker atau tidak, karena kan kita ingin langsung nih dari organisasi internasional kan. Saat itu saya ingat di awal Maret infonya, dan sama kan kita juga infonya kan serupa. Jadi kalau tidak sakit tidak perlu pakai masker gitu kan. Ya sudah, nggak ada yang mau pakai masker.
Sekarang berubah, semua pakai masker loh. Saya kan tidak sakit gitu. Jadi memang konsistensi yang harus kita tekankan di sini. Dan kedua, bahwa penggunaan masker bukan berarti kita tidak mau bersosialisasi. Ya, ini ya. Jadi budaya Iran dan Indonesia sama. Kita senang bertemu dengan keluarga. Ya, memang banyak fenomena menarik di sini ya pada saat ada peringatan. Jadi 1 minggu setelah Tahun Baru Iran itu dinamakan sebagai Hari Bumi. Ya pada saat itu semua umumnya ke taman-taman gitu, satu keluarga. Nah karena dilarang, taman-tamannya ditutup, mereka nggak boleh ke taman, akhirnya pindah ke pekarangan rumah. Jadi tetap ngundang keluarga juga, hanya pindah lokasi. Ya itu akhirnya sama juga. Jadi memang yang paling penting hakikatnya itu apa gitu ya. Jadi kita social distancing maksudnya apa? Jarak aman itu berapa? Ya, di sini mereka melihatnya hanya ya sudah kan kita hanya nggak boleh keluar kota atau nggak boleh ke taman. Tamannya udah dibuka ya balik lagi. Ya itu akhirnya yang membuat penyebaran virus itu di sini naik turun gitu. Jadi ya kalau kita bilang dinamis lah bahasa yang netralnya begitu ya. Kalau nggak boleh dibilang naik turun. Iya Bapak. Mungkin karena waktu yang harus dibatasi, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara Bapak. Sebelum kita tutup mungkin Bapak ada beberapa saran atau beberapa masukan untuk kita semua bagaimana agar kita dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan berusaha agar sama-sama memberikan upaya lebih agar kita dapat segera terbebas atau mungkin setidaknya memperkecil dampak dari pandemi ini. Mohon mungkin Bapak dapat memberikan masukan ataupun saran kepada kita semua. Ya Pak Fahri, kalau boleh ya saya melihat sedikit ke depan ya. Jadi memang PSBB yang kita lakukan, apalagi kita melihat di Iran ya dengan mengendorkan PSBB itu boleh dikatakan agak lebih dini dibanding Indonesia. Maka kita akan lihat di Indonesia pun juga pengendoran PSBB adalah satu keniscayaan. Ya, kita mungkin masih bisa perpanjang berapa ini lagi, tapi tidak akan mungkin kita bisa terus-menerus ya berada di kediaman kita masing-masing. Jadi istilahnya hidup ini akan terus berjalan. Sehingga kalau mungkin Presiden Jokowi sampaikan ya kita harus siap untuk bisa berdampingan dengan virus tersebut. Hal yang sama sebenarnya kalau kita lihat misalnya virus TBC ya, saya ingatkan kita pembahasan di awal, tuberkulosis awalnya bahkan juga sama seperti ini, hanya memang mereka sudah menemukan obatnya. Ya, jadi bukan berarti TBC itu sudah tidak ada lagi. Jadi COVID-19 juga tidak bisa kita berikan batas waktu sampai kapan, hanya kita yang harus menyesuaikan diri. Sehingga beberapa protokol kesehatan atau pola hidup yang kita sudah tahu, kita kembali ke basic, cuci tangan atau ya mungkin saat ini masih belum bisa berkerumun, ini tetap kita lakukan. Karena siapapun dari kita bisa menjadi carrier, ataupun kita juga bisa menunjukkan gejala-gejala walaupun ternyata tidak. Nah, ini adalah menjadi faktor yang membuat kita curiga satu sama lain. Jadi memang saat ini selain kita ikuti protokol kesehatan, kita juga lebih berjiwa besar, ya, atau lebih bisa menerima kondisi penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan saat ini. Tidak nyaman memang, atau bahkan menimbulkan biaya tambahan. Ya, kalau dilihat bagaimana harga tiket saat ini juga meningkat, ya. Jadi saat ini memang secara bertahap kita kembali menyesuaikan diri, kembali beraktivitas dengan menyesuaikan pada new normal ini. Dan paling penting adalah jaga badan. Jadi selama kita sehat, walaupun virus itu ada di sekitar kita, bahkan kita bersentuhan dengan virus tersebut, dengan kondisi badan yang sehat, kita akan bisa menghilangkan atau tidak terpapar
oleh virus tersebut. Jadi jaga kesehatan itu nomor satu, kedua ikuti upaya-upaya mencegah pemaparan karena bukan tidak mungkin kondisi badan yang lemah membuat kita terpapar. Dan yang ketiga ya ini menjadi wahana atau kita untuk lebih berkreasi, begitu banyak inovasi atau upaya yang muncul setelah virus ini, kita bisa lebih banyak melakukan pertemuan, baik melalui virtual meeting atau Instagram Live seperti ini. Ya, ini adalah buah dari upaya kita untuk tidak berhenti pada satu kondisi. Mudah-mudahan seluruh warga Indonesia juga tetap kreatif. Saya yakin dan saya bangga itu warga kita sangat kreatif dalam menyikapi segala permasalahan yang ada. Dan kita berharap jumlah korbannya pun juga akan semakin menurun di hari-hari ke depan ini. Demikian mungkin dari saya, Pak Fahri. Ya, terima kasih kepada Bapak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Iran, Bapak Oktavino Alimuddin, yang sudah berkenan untuk live bersama kita, untuk ngobrol, untuk tanya jawab. Tentunya dari sekian banyak kesibukannya, sudah dipilah-pilah nih, sehingga dapat bertemu langsung dengan kita. Kami ucapkan, segenap kru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dubes. Kami ucapkan pula terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi audiens, yang sudah hadir di dalam ngobrol bareng kali ini. Semoga kita semua dapat terus sehat, dapat terhindar dari segala penyakit, terutama dari paparan virus ini. Terima kasih saya ucapkan kembali. Mungkin cukup karena keterbatasan waktu, kita cukupkan obrolan bareng pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Ya. Terima kasih juga Pak. Ya, sampai jumpa lagi kita nanti ya. Assalamualaikum. Pak.